Kapal dagang dari seberang. Syarat muatan kayu meranti. Dari jauh ibu bapa datang, orang Melaka sedia menanti. Terima kasih. Setelah pada video sebelumnya, komunitas jelajah budaya melihat Kampung Morten dari atas geladak perahu, maka pada video kali ini para penjelajah budaya mengunjungi salah satu tinggalan budaya di Malaka yang dikenal sebagai Living Heritage Kampung Morten. Di kampung ini kita dapat melihat rumah-rumah khas arsitektur Melayu serasa berada di film Upin Ipin. Kampung Morten adalah sebuah kampung Melayu yang berada di Malaka dengan luas sekitar 12 hektar. Kampung ini telah ditinggali oleh Datu Othman MD Nur pada tahun 1922, yang kemudian diangkat menjadi kepala kampung. Pada saat itu penduduk yang mulai pindah ke Kampung Morten berasal dari kampung Jawa yang lokasinya tidak jauh dari sini. Saat itu, kampung baru ini belum memiliki nama, maka muncul beberapa nama seperti Kampung Bunga, Kampung Tanjung Bunga, dan Kampung Morten. Suara terbanyak memilih nama Kampung Morten yang telah disampaikan oleh Datu Othman MD Nur karena menurutnya nama J.F. Morten orang yang berjasa dalam membangun Kampung Morten. Pada area ini terdapat 3 lorong di kawasan Kampung Morten yang dinamakan Jalan Dato Othman untuk lorong 1, Jalan Dato Hamid untuk lorong 2, dan lorong 3 dinamakan Jalan Sidang Said. Selanjutnya menjelajah ke Kampung Hulu untuk melihat salah satu masjid bersejarah yang dibangun antara tahun 1720 hingga 1728. Masjid dibangun oleh Dato Samsudin, beliau anak dari Dato Aron yang berasal dari negeri Tiongkok dan telah memeluk agama Islam. Orang peniaga asalnya Cina tapi dia Muslim. Dia memang persaudagar yang kaya, dia buka masjid ini. Nanti kita akan lihat di Masjid Kampung Keling, bentuknya, arkitekturnya hampir sama sebabnya itu dibina kemudian pada tahun 1748, tapi dia mirip arkitektur ini, cuma menara dia berlainan. Sebabnya itu dibina oleh masyarakat kaum India Muslim. Arsitektur Masjid Kampung Hulu yang indah memadukan gaya Jawa, Melayu, Sumatera dengan bentuk atap bertingkat ganda yang khas dan dilengkapi dengan menara mirip bentuk pagoda. Kemudian Masjid Kampung Hulu diperbaiki pada tahun 1892 dan pada tahun 1996 hingga 1997 diperbaiki kembali pada bagian atap masjid. Pada bagian belakang masjid terdapat makam Wazir Al-Sheikh Omar bin Hussein Al-Alatas yang menikah dengan keturunan keluarga Dato Samsudin. Penjelajahan selanjutnya ke Masjid Kampung Keling yang dibangun pada tahun 1748. Masjid ini terletak di Jalan Hang Lekyu dan di persimpangan Jalan Tukang Emas. Awalnya kawasan di sekitar masjid ditinggali oleh penduduk dari selatan negeri India dan biasa dipanggil Keling dari perkataan Kalinga. Paling mula-mula di Malaysia, tapi yang bangun ni orang daripada Palembang. Itu dulunya. Siapa namanya? Nama tu saya tak pasti, tapi maksudnya memang masjid ni mula-mula dibangun di Malaysia. Mula-mula. Mungkin kalau ditelusuri mungkin dalam dunia juga kot pertama kali dibangun ini.
Kemudian masjid ini direnovasi pada tahun 1872 dengan menggunakan bahan batu. Pada tahun 1908, atap masjid ini ditinggikan dan mengikuti Kampung Hulu dengan bentuk atap tumpang. Masjid ini terletak sederet dengan kelenteng Cheng Hong Teng dan kuil Sri Poyota Pinayagar, menjadikan kawasan ini menjadi contoh toleransi antar umat beragama di Malaka sejak dulu. Tidak jauh dari sini juga terdapat makam ulama dari Pulau Sumatera, yaitu makam Syekh Samsudin Al-Sumatrani yang merupakan seorang ulama, sastrawan dan tokoh besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke kelenteng Cheng Hon Teng yang dibangun sekitar tahun 1645 pada masa kekuasaan POC di Malaka. Kelenteng ini awalnya dibangun oleh Kapitan Tionghoa Tai Ki Tai Hong Yong. Selanjutnya penambahan pada struktur bangunan pada tahun 1673 di bawah kepemimpinan Kapitan Li Wei King Kong Chang dengan material yang diimpor dari Cina. Kembali pada tahun 1704 dibangun aula utama serta penambahan ruangan lainnya tahun 1801. Kelenteng ini menjadi salah satu kelenteng tertua di Malaka dan menjadi destinasi wisata bersejarah sekaligus living heritage. Keberagaman arsitektur rumah Melayu, bangunan ibadah masjid dan kelenteng serta pertokoan di sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat arsitektur tempo dulu di kota Malaka. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di hari ketiga di Malaka. Video akan berlanjut mengenai penjelajahan para penjelajah budaya di beberapa tempat menarik lainnya di Malaka. Agar sobat tidak ketinggalan informasi, yuk pantau terus akun media sosial komunitas Jelajah Budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.